Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Gustiva, NIM 18016204. Di sini saya menceritakan dongeng tentang batu menangis. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di atas suatu bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin dengan anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik rupanya, bentuk tubuh yang sangat indah, rambut terurai mengikal hingga ke mata kaki, poni rambutnya tersisir rapi, serta keningnya sehalus batu cendana. Tetapi sayangnya, dia mempunyai sifat yang buruk. Gadis itu sangat pemalas. Tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaan hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu juga sikapnya manja. Semua permintaannya harus dituruti. Setiap kali dia meminta sesuatu pada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya. Setiap hari mesti membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak turun ke desa untuk belanja. Letak pasar desa itu sangat jauh, sampai mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek supaya orang di jalan yang melihat nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dan memakai pakaian yang sangat kecil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tidak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu ialah ibu dan anak. Saat mereka memulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka sangat terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda. Tetapi saat melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal tersebut membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis tersebut. "Hai gadis cantik, apakah yang sedang berjalan di belakang itu ibumu?" tanya pemuda tersebut. "Bukan," katanya yang angkuh. "Dia adalah pembantuku," kata gadis itu. Kedua ibu dan anak tersebut kemudian meneruskan perjalanan. Tidak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis tersebut. Begitulah setiap gadis itu bertemu seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan tentang ibunya. Selalu menjawabnya, "Dia adalah budakku." Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budak. Akhirnya si ibu yang malang itu tak bisa menahan diri. Si ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat lagi menahan inahan ini. Anak kandung hamba sangat teganya memperlakukan diriku. Ya Tuhan,
Hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kemurkaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka tersebut berubah menjadi batu. Perubahan tersebut dimulai dari kaki. Saat perubahan itu sudah mencapai setengah badan, anak gadis tersebut menangis. "Oh ibu, ibu ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan aku selama ini. Ibu, ibu ampunilah aku anakmu ini." Anak gadis itu terus meratapi serta menangis memohon pada ibunya. Namun semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis tersebut akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang bisa melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti lagi menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari kutukan dari ibunya disebut juga batu menangis. Sekian, terima kasih.